Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raili Andini dengan NIM 192231005 dari program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Di sini saya izin mempresentasikan terkait analisis pola konsumsi pangan dengan menggunakan metode Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Seperti yang kita ketahui, rata-rata mahasiswa di Indonesia berusia sekitar 18 hingga 24 tahun, yang mana pada usia tersebut dapat kita ketahui bahwa masa peralihan dari remaja akhir menuju dewasa awal, yang mana mahasiswa dapat mengalami perubahan pola makan yang dapat mempengaruhi status gizinya. Pola makan mahasiswa seperti sering melakukan sarapan, banyak mengonsumsi cemilan, kurang mengkonsumsi sayur dan buah, serta mengonsumsi banyak makanan dengan densitas energi yang tinggi. Konsumsi makanan yang kurang beragam seperti ini akan berdampak pada kualitas zat gizi yang diserap dan dapat mengakibatkan kurangnya pembangunan zat gizi harian. Jika pola makan buruk ini terus berlanjut dalam waktu yang lama, maka akan mempengaruhi status gizi mahasiswa. Untuk dapat mengetahui pola makan seseorang, dapat dilakukan penilaian konsumsi pangan menggunakan metode FFQ. Tujuan dilaksanakan praktikum ini yang pertama yaitu mengetahui cara pengumpulan data konsumsi pangan dengan metode Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Yang kedua, menganalisis frekuensi konsumsi bahan makanan atau minuman berdasarkan data pada kuesioner FFQ. Yang ketiga, menyajikan data dan menganalisis hasil frekuensi konsumsi bahan makanan atau minuman dengan menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran. Berikut merupakan biodata responden, di mana responden bernama Fani Anuris Desiana atau berinisial FAD yang berusia 20 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Untuk tanggal pengisian kuesioner sendiri yaitu pada hari Selasa 2 September 2025. Berikut merupakan kuesioner FFI dari responden, di mana setiap kategori frekuensi konsumsi akan diberikan skor dengan rincian berikut. Selanjutnya, setiap kategori frekuensi akan diklasifikasikan kembali menjadi dua kategori, yaitu konsumsi jarang dan konsumsi sering. Untuk konsumsi jarang, frekuensi konsumsi yang termasuk yaitu tidak pernah, 1-2 kali per bulan, dan 1-2 kali per minggu. Untuk konsumsi sering yaitu 3-6 kali per minggu, 1 kali per hari, dan lebih dari 1 kali per hari. Berikut merupakan tabel total skor konsumsi responden, di mana pada kategori jarang, responden mendapatkan persentase sebesar 88%, sedangkan untuk kategori sering, responden mendapatkan persentase sebesar 12%. Untuk total skor FFI responden yaitu 260, di mana skor tersebut termasuk dalam kategori rendah berdasarkan kategori keanekaragaman pangan menurut skor FFI. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan konsumsi pangan responden cenderung kurang beragam atau responden memiliki keanekaragaman pangan yang rendah. Berikut merupakan tabel FFI kelompok, di mana pada tabel tersebut sudah dimasukkan kategori sesuai dengan skor, juga total skor FFI serta kategori keanekaragaman pangan menurut skor FFI. Berikut merupakan tabel data FFI menurut klasifikasi antara konsumsi jarang dan konsumsi sering dari 16 responden. Berikut merupakan tabel data FFI menurut klasifikasi antara konsumsi jarang dan konsumsi sering dari 16 responden. Dari analisis menggunakan diagram lingkaran dapat kita simpulkan bahwa konsumsi pangan dari 16 responden masih cenderung di kategori jarang, meskipun pada kelompok saus, dressing, dan rasa bubuk memiliki presentase yang sedikit berbeda dan lebih menonjol daripada kelompok pangan yang lain. Hal ini dikarenakan untuk saus, dressing, dan rasa bubuk memang dari data kuesioner lebih banyak dikonsumsi oleh responden dibandingkan kelompok lain. Berdasarkan hasil penilaian konsumsi pangan menggunakan metode Food Frequency Questionnaire atau FFQ, dapat disimpulkan bahwa tingkat keanekaragaman pangan pada responden, baik pada individu maupun kelompok, masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan responden belum mencakup berbagai kelompok pangan dengan frekuensi konsumsi yang jarang. Asupan makanan yang tidak bervariasi seperti ini dapat berdampak pada ketidakseimbangan nutrisi yang berpotensi mempengaruhi status gizi dan kesehatan responden.
Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.